semuanya. Hai Kanivers. Wah, nggak kerasa ya udah sebulan dari Kaniva Talk yang terakhir. Jadi di bulan April ini kita juga bakal ada Kaniva Talk ya. Dan hari ini pas banget ya, di hari yang sangat spesial. It is such an honor and also pleasure to have the CEO of the Jiwa Sanctuaries, Pak Wahyu. Hai Pak Wahyu. Thank you, How are you? Thank you sudah meluangkan waktunya. Walaupun pasti sangat padat jadwalnya, tadi sudah sempat ya ditunjukin schedule-nya Pak Wahyu itu benar-benar wah tidak ada spasi, tidak ada jeda gitu ya, tapi menyempatkan waktunya untuk meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan anak muda dengan ya, senang hati. Pasti akan sangat menginspirasi ya, karena Semoga mahasiswa Kaniva sudah semuanya Pak terbius oleh inspirasi dari Pak Wahyu ya. Astungkar ya. Dan hari ini bukan hanya mahasiswa Kaniva saja Pak yang menonton, tapi juga ada followers Instagram Kaniva International dan Bali. Terus juga ada adik-adik dari SMA dan juga SMK yang sudah kita sempat share informasinya ya. Jadi tema Kaniva Talk hari ini itu spesial banget ya pastinya. Jadi temanya adalah dulu disuruh, sekarang menentukan arah. Perjalanan Pak Wahyu menaklukkan dunia perhotelan. Wes ya. Wah, jadi judulnya itu udah kerasa banget gitu ya perjuangannya gitu, dari pastinya dari benar-benar posisi yang bisa dibilang mungkin belum punya pengalaman sama sekali, belum tahu mengenai dunia perhotelan sama sekali, dan akhirnya berkecimpung sampai akhirnya sekarang sudah menempati posisi puncak lah begitu ya Pak ya, untuk di dunia perhotelan sudah lama sekali. Kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai perjalanannya Pak Wahyu sampai akhirnya bisa sukses di dunia perhotelan, tidak hanya mencapai posisi puncak tetapi juga bisa membangun tim dan juga banyak sekali juga pastinya membantu tim ataupun personal begitu ya Pak ya. Jadi langsung saja kita kenalan dulu mungkin Pak Wahyu. Hai. Nama saya Suwamana Wahyu Putra. Saya CEO di Jiwa Sanctuaries, hotel management company yang mengelola beberapa butik resort yang ada di Bali dan di luar Bali. Oke. Nah, pengalamannya boleh diceritakan nggak Pak? Dari awal itu perjalanannya seperti apa? Awalnya bekerja di departemen apa sampai akhirnya membangun di Jiwa Sanctuaries ini nih Pak? Saya start tahun 98 ya kan. Okay. Jadi seperti yang saya tadi sempat bercerita sebelum session ini, dunia perhotelan atau pariwisata bukan dunia yang saya ingin kerjakan pada awalnya gitu. Karena saya mempunyai cita-cita yang berbeda. Namun situasi pada saat itu berkata lain. Gitu. Saya cukup terinspirasi nih dari judul tadi itu, disuruh atau menentukan arah. Dulu disuruh sekarang menentukan arah gitu ya. Jadi itu relate banget sebenarnya karena dulu saya ingin menentukan arah tapi terinspirasi karena juga disuruh gitu. Karena pilihannya memang mencoba dunia pariwisata atau perhotelan gitu. Jadi singkat cerita, setelah 98 saya terpaksa masuk dunia perhotelan. Saya mendapatkan pekerjaan pertama kali saya di salah satu hotel di Ubud ya, DC di Ubud gitu. Jadi saya start dari waiting staff gitu. Jadi long story short, saya berpindah-pindah tempat kerja termasuk beberapa lokasi di Oman, di luar negeri, kemudian balik lagi ke Indonesia, pindah beberapa departemen, terakhir di Butler gitu ya. Dari sana mengharuskan saya untuk belajar di berbagai departemen seperti housekeeping, front office gitu, reservation. Nah, cukup bagus kesempatan pada saat itu sehingga saya bisa menjadi seorang manajer di usia yang cukup muda waktu itu. Usianya berapa itu Pak? Saya lupa ya, 2004. 20-an atau 20? Ya, 23-an mungkin ya. Wow, keren banget, itu muda sekali ya berarti Pak ya. Mungkin chance-nya waktu itu memang kebetulan ada, karena ada persiapan dan kesempatan itu jadi pas gitu ya kan. Kemudian saya pindah beberapa hotel dan
sempat juga menjadi task force untuk menjadi opening GM juga di China gitu ya kan. Bekerja di beberapa international company sampai saya putuskan untuk berusaha sendiri. Dan saat ini mungkin kita sudah bekerja dengan lebih dari 50 hotels, ya, baik di company sendiri atau bekerja buat company orang lain, seperti itu. Wow. Jadi kurang lebih seperti itu, Nisita. Wow, banyak sekali ya, pastinya sudah perjalanan yang panjang, dan pastinya dari tadi yang diceritakan juga pasti banyak sekali proses dan juga kerja keras yang dilalui ya Pak ya. Dan Iya, betul sekali. untuk pertama tadi yang menarik adalah Pak Wahyu menyampaikan bahwa sebetulnya dunia perhotelan ini bukan dunia yang Pak Wahyu pilih gitu ya. Betul, sebetulnya. Tapi kenapa pada saat itu nih Pak, di tahun 98 pariwisata yang dipilih gitu? Apakah memang karena kesempatannya atau bagaimana? Betul, saya diinspirasi oleh salah satu paman saya yang kebetulan waktu itu bekerja buat Taman Wana gitu ya kan. Kalau boleh bercerita sedikit, saya dari keluarga yang kurang mampu gitu. Ibu saya jadi pembantu rumah tangga. Jadi salah satu tujuan yang harus saya capai adalah bekerja dengan cepat sehingga bisa menghasilkan uang untuk membantu keluarga kan begitu. Nah, perhotelan waktu itu memang bidang yang saya sangat awam dan tidak ketahui sama sekali gitu. Dan saya mencoba bersekolah di salah satu institusi yang ada di Yogyakarta waktu itu. Dan 98 memiliki kesempatan untuk melakukan apprenticeship training gitu ya kan, istilahnya sekarang. Dan di sana saya baru merasa bahwa ini bisa menjadi way of life gitu. Gaji pertama yang saya terima 162.800 dengan service charge 2,5 juta waktu itu karena terjadi krisis moneter tahun 98. Itu membuka mata saya bahwa ini juga bisa menjadi satu cita-cita kalau ditekuni bisa membuat kita menjadi sesuatu in the future. Walaupun cara pikir waktu itu masih sangat sederhana. Kita harus bekerja mendapatkan uang. Tapi lambat laun setelah 27 tahun melakukan ini, it's my lifestyle. It's not a job for me. It's in my blood. Dan terbukti ketika kita konsisten melakukan sesuatu, dalam tanda kutip menjadi spesialis di bidang tertentu, kemungkinan untuk gagal tuh kecil menurut saya. Apakah karena memang Pak Wahyu kan mungkin fully di sana dan juga bekerja dengan hati juga sehingga bisa merasakan yang tadi feel in your blood gitu untuk pekerjaan ini, atau seperti apa yang Pak Wahyu rasakan? Sebenarnya industri ini akan terus evolving atau berkembang gitu ya kan. Bukan industri kita di pelayanan gitu ya kan. Karena kan ada stereotip bahwa sekolah tinggi-tinggi menjadi pelayan di perhotelan gitu ya kan. Itu sebenarnya hal yang tidak tepat. Karena menjadi dalam tanda kutip pelayan pun, ketika Anda memiliki satu skill yang diasah dengan baik sehingga memiliki kompetensi yang baik, nilai pelayanannya akan menjadi berbeda gitu kan. Dan itu ekuivalen dengan kembali lagi uang yang akan Anda terima gitu. It's two different thing gitu ya kan. Jadi ya selain kecintaan ini juga kuncinya itu adalah perseverance. Perseverance itu adalah ketekunan sebenarnya. Kita tidak perlu menjadi sangat pintar untuk menjadi hebat. Kita melakukan hal yang sama berulang kali dan tekun, itu bisa menjadi jauh lebih hebat. Oke, nah saya pernah dengar juga nih, perseverance itu lebih kuat nih dibandingkan kepintaran gitu. Kalau kita memang sudah melakukannya dengan hati, fully di sana, fokus, tekun, maka kita juga akan cepat untuk berhasil gitu ya Pak ya, kalau misalnya memang sudah melakukan semua itu gitu ya. Iya, apalagi ditambah dengan loyal kepada proses ya kan. Kalau kita hanya melihat end result saja dan tidak loyal kepada proses, ya unless you are super rich dan dirimu diberikan posisi menjadi CEO di company yang sudah
beberapa generasi. That's totally different stories. Oke. Dan itu pun juga kalau orang yang nggak suka juga nggak sukses ya kan? Yes. Tapi ketika Anda loyal kepada proses dan you do what you love and you have passion lagi satu ya kan, dan perseverance, menurut saya akan jadi sesuatu gitu ya kan, gairah dan keuletan gitu. Wow, aduh, baru beberapa menit awal aja sudah banyak sekali yang mendapatkan pencerahan dari Pak Wahyu ya. Dan tadi juga yang menarik nih Pak Wahyu, kadang kan mungkin ada beberapa orang gitu yang tidak semua bisa mempunyai privilege untuk memilih bidang apa sih yang harus saya tekuni. Karena mungkin ada concern keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya yang mungkin sempat Pak Wahyu alami di masa lalu seperti itu ya Pak ya. Betul. Mungkin pernah nggak sih Pak awal-awal ngerasa memilih bidang perhotelan yang waktu pada saat itu Pak Wahyu nggak tahu nih seperti apa dunia perhotelan, kesempatannya seperti apa, whether Pak Wahyu suka atau enggak, itu rasanya di awal gimana tuh Pak? Apakah berat atau bohong kalau dari awal udah suka gitu? Bohong kalau saya bilang bahwa ini tidak berat dan saya dari awal itu suka gitu. Bohong. Oke. It's not easy. Boleh gitu. diceritain Pak? So it's not easy. It's not easy karena satu, ini bukan hal yang saya inginkan atau mungkin adik-adik inginkan. Yes. Tapi menjadi satu opsi yang kita tidak tahu ujung pangkalnya, whether kita akan suka, kita akan yakin bisa sukses, ya kan? Atau malah menjadi sukses kan begitu. Tetapi kenapa saya melanjutkan apa yang awalnya tidak saya sukai? Yaitu pilihan sebenarnya buat saya. Kita tidak bisa menstereotype nanti ketika adik-adik ingin melakukan sesuatu dan kebetulan situasinya sama. Seperti tadi Miss Ika jabarkan situasinya. Yang harus diingat itu adalah time is clicking gitu loh. If you not start now, if you not try now, time is clicking gitu. Jadi kadang-kadang falsafah ya, saya ngomong falsafah sedikit itu. Falsafah Jawa itu benar adanya itu. Tresno, Jalarano, Seko Kulino. Apa itu? Jadi cinta itu bisa didapatkan karena sudah menjadi terbiasa. Oke. Walaupun awalnya tidak suka, iya kan? Satu saat kita akan tahu bahwa di satu titik itu kita akan dibukakan kesempatan. Nah dari sana, itulah dipupuk lagi gitu. Contoh sekarang ada adik nggak pernah berpikir bahwa perhotelan itu akan membuat, menjadi sukses atau menjadi kaya karena hanya menjadi pelayan gitu ya. Mungkin ada adik belum melihat peluangnya, belum mendapatkan narasi yang berbeda atau fakta yang berbeda, atau belum diarahkan sudut pandangnya untuk menuju arah sana kan begitu. Nah inilah pentingnya kita itu ya berbagi inspirasi, berbagi bukan hanya inspirasi, berbagi pengalaman dan kenyataan yang sudah ada gitu. Kalau lebih ekstrim lagi, kalau nggak punya pilihan, sebenarnya semuanya ada pilihan, cara pikirnya itu lebih ekstrim, itu paksa bisa biasa. Paksa bisa pasti biasa. Terpaksa kita mengerjakan, akhirnya bisa mengerjakan, lama-lama terbiasa. Karena nggak semuanya punya privilege untuk memilih apa yang akan dilakukan ke depannya. Baik. Wah, ternyata memang ini ya sempat merasakan struggle juga pada awalnya gitu ya Pak ya. Not easy. Not easy, dan pada akhirnya Pak Wahyu sempat menyampaikan juga akhirnya jatuh cinta nih terhadap bidang ini. Nah itu gimana tuh prosesnya? Setelah mungkin ada something yang menyebabkan itu, atau karena ya tadi itu karena terbiasa akhirnya menjadi suka, nyaman gitu. Ada beberapa hal ya. Salah satunya memang kita melihat kesempatan ketika kita menekuni pekerjaan yang saya lakukan yang awalnya bukan pilihan saya gitu. Selain faktor materi yang kita tidak bisa menutup mata untuk itu ya kan. Tetapi juga saya melihat bahwa ketika saya memahami bahwa bidang pariwisata atau khususnya perhotelan ini memiliki jenjang karir yang baik dan kesempatan berkarir di dalam dan luar negeri, dan kebutuhannya sangat banyak dan tidak akan pernah berhenti dan selalu berkesinambungan,
Itu yang membuat saya juga berpikir bahwa ini hal yang tepat saya lakukan. Oke. Berarti memang karena melihat peluangnya gitu ya, Betul Pak, ya? sekali, betul sekali. Karena bisnis hospitality ini apapun itu atau tourism itu kan multiplier efeknya tuh gede banget gitu loh, luas banget gitu ya. Jadi semuanya saling berkaitan dan saling berkesinambungan gitu. Jadi sebenarnya kolamnya besar sekali. Jadi tidak ada alasan kita tidak mencoba mendalami industri ini, ya kan, untuk menjadi sandaran masa depan kita ke depannya. Oke. Begitu. Berarti memang karena melihat peluangnya dan karena terbiasa, akhirnya fokus tekun berkecimpung di bidang ini sampai akhirnya jatuh cinta gitu ya Pak ya dengan bidang ini gitu ya, yang bisa saya simpulkan. Ya, dan cara pikirnya juga bukan hanya sebagai pekerja ketika kita misalnya adik-adik nanti ingin berkuliah di salah satu universitas ya, institusi pariwisata atau perhotelan, sebenarnya tidak sedangkal kita hanya bekerja di hotel, bekerja di kapal pesiar. Kali lagi, kata kuncinya multiplier effect-nya. Kita juga bisa menjadi pengusaha di dalamnya gitu loh. Tetapi harus loyal kepada proses gitu loh. Kita harus menjadi spesialis untuk satu bidang tertentu. Contoh orang bekerja atau bersekolah di housekeeping gitu. Stereotipnya cuma bersihkan kamar, sekolah setahun 2 tahun biayanya mahal. Cuma bersih-bersih kamar. Tapi ketika sudut pandangnya diubah, ketika Anda menjadi seorang room attendant yang hebat, berdedikasi, ya kan? Dan profesional, Anda bisa membersihkan yang awalnya satu kamar menjadi ribuan kamar. Dengan apa? Yang membuat company pembersih kamar. Oke. Nah kadang juga Pak, untuk generasi sekarang gitu, banyak yang kita dengar mungkin ya, oh harus bekerja mengikuti passion supaya nanti kerjanya juga bisa langgeng, bisa bertahan dengan baik. Nah seperti itu, Bapak setuju nggak sih bahwa kita tuh harus mengikuti passion, atau sebetulnya passion itu sebenarnya kita yang bentuk, kita yang create? Ideally, iya. Oke. Ideally. Yang mana nih Pak? Mengikuti passion. Mengikuti passion. Ideally, secara ideal. Tapi jangan lupa, hidup ini kan tidak ideal. Saya merencanakan sesuatu, tapi menjadi sesuatu yang berbeda, gitu ya kan. Kenapa sebenarnya passion dan perseverance itu dua hal yang penting. Anda harus suka, memiliki gairah, semangat, dan mencintai apa yang Anda lakukan, dan ulet dan tekun melakukannya. Tetapi menemukan passion dalam diri kita juga, atau gairah yang kita sukai itu juga tidak gampang. Karena kita juga kadang-kadang cepat berubah, cepat bosan, memiliki banyak pilihan, dan sering terinduksi atau terpengaruh, ya kan, oleh informasi yang begitu cepatnya gitu loh. Maksudnya, oh sekarang jurusan ini lagi ngetren loh ya, semuanya ke sana. Padahal passionnya tidak ke sana gitu loh. Tapi satu titik akan kembali lagi ke passion awalnya. Dan passion itu betul kata Miss Ika, menurut saya itu juga bisa muncul within kita setelah kita melakukannya gitu loh. Setelah kita memahaminya, mulai mencintainya, mulai mengetahuinya, mulai melihat peluangnya. Nah, itu muncul passionnya lagi di sana gitu loh. Jadi apapun pilihannya sekarang, don't worry, lakukan aja dulu. Don't think too much gitu. Yes. Karena sekarang lihat kesempatannya. Time is clicking gitu loh. Tapi juga jangan sering berpindah-pindah passion. Atau terlalu sering mencoba. Dan tiba-tiba Anda berumur 40-50 tahun dan Anda belum menemukan sesuatu yang Anda yakini bisa atau masih mencari passion yang lain lagi gitu. Hati-hati. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak ya. Time is limited ya. Nanti kita akan lebih banyak Pak ngobrol mengenai bagaimana sih untuk kita bisa menjadi spesialis, atau kita bisa berkecimpung memilih satu bidang yang memang rasanya tepat untuk kita gitu ya Pak ya. Tetapi sebelum itu ya, live Instagram ini yang juga nanti akan tayang di YouTube Kanifa Internasional dan juga sosial media Kanifa Internasional akan membagikan banyak hadiah nih Pak Wahyu ya. Jadi kita punya hadiah untuk pertanyaan-pertanyaan yang terbaik gitu ya, dan juga komentar-komentar yang terbaik yang nanti akan dipilih oleh tim marketing Kanifa Internasional. Nah, saya mau sapa-sapa dulu. Silakan. Boleh ya?
Oke, ini udah banyak sekali ya yang menonton. Wow, dari tadi ternyata udah banyak banget yang memberikan komentar ya. Ada dari Subaktiasa, Pak Suamana Wahyu, panutan saya. Keren, Oh, thank you. keren. Wow, banyak banget keren. Ini komentarnya semua keren gitu ya. Alright, kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Wow. Oke, nah ini pertanyaan ada yang salah satu Misika pilih nih ya. Bagaimana caranya belajar dari nol di bidang perhotelan, Pak? Oke, ini ada yang bertanya dari Afriyanti Dada. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jawaban saya sangat singkat. Oke. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya. Oke, mulai aja dulu. Kalau didalamin itu dalam banget. Oke. Karena saya percaya dalam kehidupan saya pribadi sekarang menjadi entrepreneur atau pengusaha di industri ini, ketika kita memikirkan sebagus apapun tujuan, ide, atau mimpi, hanya sebatas mimpi kalau hanya dipikirkan. Jawabannya adalah execution. Mulai aja dulu. Oke. Nah, gimana nih Pak kalau misalnya mungkin ada beberapa adik-adik yang sudah bekerja di bidang perhotelan tetapi belum tahu juga nih kira-kira kedepannya maunya karirnya seperti apa gitu. Gimana nih cara kita untuk menemukan karir yang tepat untuk kita dan supaya bisa stepping up terus nih di bidang perhotelan. Sebenarnya kalau kita merasa belum ketemu walaupun sudah bekerja di industri perhotelan, apakah aku fit in this position atau in this job description atau ya, dan masih bertanya-tanya. Sebenarnya chance-nya sangat terbuka lebar ketika Anda memiliki proactivity berbicara dengan let's say atasan superiors atau departemen sumber daya manusia untuk membuat satu kesempatan buat Anda di luar pekerjaan pokok yang sudah digariskan untuk mencoba hal yang lainnya di luar jam kerja gitu. Dan ini pernah saya lakukan. Karena ketika kita melihat atau spotting talents gitu ya kan, kita juga bisa mengikuti beberapa program. Salah satunya itu adalah disebut dengan individual development plan gitu. Dan itu akan ada assessment bakat minat kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan sekarang. Apakah sesuai? Apakah ada opportunity yang lainnya buat kita? Karena kadang-kadang itu gak jarang orang itu masuk ke satu departemen tertentu, namun ternyata bakat minatnya itu lebih condong ke departemen yang lainnya. Gitu. Jadi sebenarnya proactivity itu harusnya akan sangat dihargai oleh company gitu ya kan. Dan harusnya diberikan kesempatan, tapi ada syaratnya. Ya, siap nggak setelah pulang jam kerja ngambil ekstra 2 jam untuk doing something else you like gitu loh. Contoh, saya di housekeeping tapi passion saya ternyata kok saya suka masak ya. Mau nggak 2 jam setelah pulang bekerja masuk ke cross department training lagi, doing what you like. By the end of the day you can find out which one yang mana Anda sukai kan begitu. Oke, nah ini ya, jadi kan anak-anak zaman sekarang tuh banyak yang pengen jadi bos gitu katanya Pak. Iya, dengan cepat gitu. Dengan cepat gitu kan, tetapi kadang melupakan satu hal yang penting ini ya Pak ya, bahwa memang harus lebih banyak waktu yang kita korbankan gitu ya Pak ya. Kemudian juga ekstra tenaga, energi, pikiran juga ya untuk kita berproses, bahwa pada saat kita berproses itu memang akan lebih banyak waktu, energi dan juga tenaga yang memang kita keluarkan gitu ya Pak ya. Nah itu yang kadang perlu diingatkan lagi nih gitu ya Pak ya, berarti untuk ya kuncinya tuh loyal kepada proses gitu loh. Ya. Sekarang kan memang cukup banyak hal yang saya lihat di industri kita itu, di CV yang kita baca less than 1 year, kurang dari 1 tahun berpindah tempat dan sudah naik jabatan gitu ya. Hati-hati. Karena by the end of the day
itu akan menjadi backfire terhadap kualitas kita sendiri. Karena kita tidak cukup matang di satu posisi, tidak cukup masalah yang kita hadapi, sehingga kata kuncinya tetap loyal kepada proses gitu loh. Hati-hati. Oke, membicarakan mengenai kualitas juga nih Pak. Kira-kira kualitas atau karakter apa nih yang diperlukan untuk anak-anak muda supaya bisa stepping up terus nih untuk karirnya, supaya bisa berkarir, meningkat terus karirnya, atau mungkin punya aspirasi lain menjadi bisnis atau apapun itu gitu. Apa nih tipsnya dari Pak Wahyu? Ya memang kan di sekolah kita lebih banyak diajari itu hard kompetensi ya. Jadi skill, knowledge dan ability. Jadi kemampuan mengerjakan sesuatu itu secara teknikal gitu ya kan. Itu penting, sangat penting. Tapi apa yang jauh lebih penting untuk memastikan kita sukses? Terkesan klise mungkin, tapi soft skill. Itu 70% itu soft skill. Seperti apa? Attitude. Sikap. Value yang dipercayai. Kerja keras itu soft skill. Disiplin itu soft skill. Konsistensi itu soft skill. Respect itu soft skill, care soft skill, well communicating soft skill, cara berkomunikasi soft skill. Percaya tidak? Mbak Mesika misalnya, sekarang sudah berkarir di beberapa tempat, beberapa pekerjaan yang berbeda. Bukan orang pintar yang akan sukses. Maaf, mungkin orang pintar akan sukses, tapi maksud saya adalah orang yang memiliki soft skill lebih baguslah yang akan lebih sukses. Karena apapun bidangnya, semua industri itu tentang manusia. Leader yang hebat bukan leader yang terpintar di kelas nampaknya, tapi leader yang mampu menginspire, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menciptakan leader yang lainnya, mampu merespek atau menghormati, kan semua itu kan soft skill semua. Bukan leader yang bisa ngetik 1000 kata dalam 1 menit gitu ya. Correct? So hati-hati ngelihatnya gitu. Sarannya ya, ayo kita sama-sama mengembangkan soft skill ini lagi. Nah, gimana tuh Pak mengembangkannya? Kadang kan kalau misalnya kita, let's say kita di bidang perhotelan ya, di departemen di service misalnya, setiap hari mungkin serve makanan, minuman, take out dan lain sebagainya. Bagaimana nih cara kita untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar juga mengenai komunikasi dan lain sebagainya melalui pekerjaan yang kita sedang lakukan nih Pak? Menarik pertanyaannya. Sebenarnya industri kita itu kan bukan industri makanan minuman, bukan industri menjual kamar atau akomodasi, bukan industri membuat makanan dan minuman, walaupun itu yang kita kerjakan. Itu dulu nih. Menurut saya industri kita itu titik tentang manusia. Jadi yang Anda serve pada saat memberikan atau menjual atau menservis itu siapa? Manusia. Ketika Anda bisa memperlakukan manusia, which is tamu di kesempatan ini, sebagai manusia, kan pasti ada komunikasi, interaksi, authenticity, karakter yang Anda tunjukkan. Ya be authentic di sana. Berkomunikasi, ya di sana kita bisa belajar di sana. Kemudian, contoh nih, worst case scenario, tamu komplain. Di sana kan you juga bisa belajar soft skill juga. Bagaimana bekerja di bawah tekanan, mentalnya bagaimana? Apakah you own the problem atau you lemparkan problemnya karena this is not your problem? Karena tamunya komplain tentang makanan misalnya. Ini bukan makanan yang saya buat, jadi saya bilang ke kitchen atasan saya bahwa tolong dong tamunya komplain, atau you sendiri yang menghadapi karena you yang menerima komplainnya. That's totally two different thing. You own the problem atau you lemparkan problemnya. Itu juga soft skill. Ya kenapa sekarang orang itu kadang-kadang, ya contohnya ya yang lagi ngetren ini, katanya Gen Z itu tidak mampu bekerja di bawah tekanan gitu ya, atau ingin mencari keseimbangan antara mental health dan life balance-nya gitu ya. Ya itu harus kita sadari juga bahwa ketika institusi yang pertama kali dia masuki tidak memfokuskan ke soft skill itu, ya outputnya seperti itu. Karena fokusnya masih teknikal. Berarti memang bisa dipelajari ya Pak ya, melalui apapun yang kita kerjakan di posisi kita saat ini ya. Yang penting kita mengerjakannya dengan hati dan fokus kepada manusia itu.
Exactly, lagi ya. exactly. Karena apapun itu, apalagi industri perhotelan itu sebetulnya tentang manusia. Jadi misalnya nih adik-adik di posisi FB service katakan tadi ya, tidak hanya sekedar serve makanan saja, tetapi juga mungkin belajar juga bagaimana membuat tamu itu happy, senang, bisa balik lagi. Jadi hal-hal yang lebih besar seperti itu yang juga dipikirkan ya Pak. Sebenarnya soft skill itu juga nggak perlu dipelajari amat-amat gitu ya, karena itu kan datang dari diri dan juga dari lingkungan gitu ya kan. Contoh lah, ada 2 dagang bakso misalnya, satu baksonya nggak enak tapi penjualnya ramah banget, satu baksonya enak banget penjualnya judes. Most likely orang akan lebih banyak datang ke dagang bakso yang penjualnya ramah, karena si penjual bakso itu punya soft skill. It's not about the product only, that's important ya, jangan salah ya, produknya important. Apalagi kalau ramah, baksonya enak, itu yang membedakan yang sukses sama yang tidak sukses dagang baksonya. Wow, keren banget nih Pak. Ya, kita itu kerasa banget sih Pak. Kan kadang-kadang nggak perlu sekolah ya kan untuk begitu kan. Untuk senyum kan nggak perlu sekolah, kosnya kan 0. Tapi yang menerima tuh kan rasanya dapat uang 1 juta yang disenyumin. Ya, benar-benar banget sih. Saya sering banget sih ngalamin itu Pak. Jadi kalau misalnya yang jualan itu, sorry to say, misalnya kurang ramah dan lain sebagainya, itu agak malas buat balik lagi. Nah, gitu makanya kan itu soft skill. Malah itu bisa buat benar. company sukses atau nggak sukses. Oke, so tipsnya. Wah, itu tips yang keren banget nih. Tapi Pak, kalau misalnya bisa disimpulkan mungkin 3 kualitas utama nih yang harus dimiliki seseorang jika ingin sukses di bidang perhotelan. Apa tuh Pak? Dari Pak Wahyu. Dari Ya. nomor 3 dulu. Ya, satu, memang harus memiliki dasar teori yang baik gitu. Karena ini juga ada sisi technical skill yang harus very strong ya kan, dikuasai gitu, fundamentalnya. Yang kedua itu ya berhubungan dengan soft skill, sebenarnya itulah grit ya. Itu sebenarnya saya mengutip dari seorang psikolog tuh, Angela Duckworth gitu ya, passion dan perseverance gitu, gairah dan keuletan gitu. Yang pertama nggak bisa ditawar, itu attitude. Percaya saya, attitude nggak bisa ditawar. Attitude yang seperti apa Pak? Ya tadi itu yang saya katakan, lebih ke soft skill tadi. Apapun attitude yang positif, ya kan? Ya, caring, care, perfection, respect, integrity, trustworthy. Udah deh. Nggak ada lawannya itu. Apapun pekerjaannya, kalau bener aja di sana, pasti sukses. Nggak ada lawannya. Alright. Yang ke-1 apa Pak? Attitude. Attitude. Oke. Jadi itu ya, teori pasti ya, itu penting sekali, fundamental sekali, harus menguasai teori di bidang yang kita kerjakan. Kemudian tumbuhkan attitude yang positif. Apapun itu ya Pak ya, dan konsisten, dan sekali lagi loyal kepada proses, nikmati setiap prosesnya. Wah, Kadang itu kan betul sekali. anak-anak kadang mungkin karakter Gen Z itu kan berdasarkan survei dan lain sebagainya, maunya cepet, instan dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu ingat kita ingat juga bahwa sukses itu perlu proses. Karena mungkin seperti yang Pak Wahyu bilang tadi, bahwa oke, ada yang 1-2 tahun sudah jadi manajer dan lain sebagainya, tetapi apakah ini adalah manajer yang matang gitu ya Pak ya? Tidak hanya sekedar menduduki posisi tertentu, tetapi juga kita bisa matang di posisi tertentu gitu ya Pak ya, dan itu bisa hanya melalui proses yang tadi itu gitu ya. Betul sekali. Yes, alright, wow, keren banget ya. Dan kita mau sapa-sapa lagi Pak. Silakan. Untuk yang sudah menonton. Ini sudah banyak sekali ada pertanyaan yang masuk, tetapi sorry belum bisa dibacakan semua ya. Kita akan pilih beberapa pertanyaan ya. Oke, nah ini ada satu pertanyaan. Oke. Sebentar, ada nggak sih momen yang paling berat selama Pak Wahyu berkarir, dan juga momen yang paling membanggakan selama berkarir di dunia hospitality? Untuk mengingatkan kita lagi nih Pak, kadang kan proses itu tidak hanya selalu naik, tapi juga kadang naik, turun, ya kan? Sebenarnya saya pasti ada, tapi saya lebih sering mengingat momen yang manis karena momen yang berat itu
selalu unpredictable ya. Ya, saya cerita tentang momen yang terberat itu hanya satu yang saya hadapi sampai detik ini. Yaitu pada saat industri kita terserang COVID itu. Ya kan? Itu betul-betul berat karena kita berbicara tentang manusia kita gitu ya kan. Kita harus melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan, harus merumahkan, harus berbagi waktu bekerja dan lain sebagainya. Yang manis saya nggak bisa ceritakan karena begitu banyaknya gitu ya kan. Selain kita bisa menjalin networking atau ketemu dengan banyak orang, mendapatkan penghidupan yang layak di bisnis ini, di industri ini ya kan, berkesempatan bertemu dengan orang-orang hebat yang hanya kita lihat di layar kaca contohnya, dan tiba-tiba ada di depan kita dan kita melayaninya. Dan percaya saya lebih banyak manisnya bekerja di industri ini daripada yang beratnya. Yang beratnya, berarti memang lebih banyak manisnya, walaupun memang ada beberapa challenge atau mungkin hal-hal yang berat yang pernah juga dirasakan. Ya, tergantung cara pandang kita sebenarnya, bagaimana kita bereaksi gitu ya. Jadi kembali lagi, ya, saya juga tidak ingin memberikan teori-teori, tetapi pada dasarnya itu benar sekali. Kenapa saya katakan yang berat pasti ada, capek pasti ada, tamu komplain pasti ada, tidak bicara dengan rekan sekerja juga pasti ada, ya kan, office politik juga pasti ada, ya kan. Tapi so what gitu loh, itu ya selama kita masih bekerja, berinteraksi dengan manusia, hal itu pasti akan kita temui. Kenapa saya katakan ya sudah begitu aja gitu loh. Jadi ingat aja yang manis lebih banyak gitu ya, itu cara pandang jadinya kan. Wow ya. Dan perjalanan Pak Wahyu juga sangat panjang sampai akhirnya bisa mendirikan Dijiwa Sanctuary sendiri, Pak. Boleh cerita nggak sih, Pak, kenapa akhirnya memilih untuk mendirikan manajemen hospitality sendiri gitu, Pak? Siapa tahu di sini juga bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik yang ingin membuka usaha sendiri, misalnya punya hotel sendiri, restoran sendiri. Itu banyak tuh saya temui di anak muda. Nah itulah tadi, kenapa saya selalu berbicara tentang loyal kepada proses. Setelah 27 tahun bekerja di industri ini, saya merasa saya mempunyai spesialisasi yang saya kuasai gitu ya kan. Mengetahui strength weakness saya dalam diri saya. Ketika membangun Dijiwa Sanctuary itu pada dasarnya didasari oleh kesempatan memang. Kesempatan, kemudian bagaimana saya ingin mengaktualisasi diri saya, karena selama ini saya bekerja dengan banyak perusahaan, dengan banyak orang, dan saya ingin menciptakan budaya kerja saya sendiri di company saya sendiri gitu. Dan jangan lupa saya bangun Dijiwa Sanctuary ini pada saat COVID 2021, ketika industri pariwisata sedang mati suri. Saya membangun company yang bergerak di bidang usaha pariwisata. Jadi antara visioner dan bodoh itu tipis banget. Tapi kenapa saya melakukan ini, kan begitu pertanyaan selanjutnya. Sekali lagi, saya percaya bahwa saya tuh loyal kepada proses. Saya nggak bisa ngerjain yang lainnya. Kenapa saya tadi katakan this is not my job, this is my lifestyle, this is in my blood gitu. Saya udah melakukannya 20 tahun. Kenapa saya harus stop ketika ada sesuatu atau tantangan seperti ini? Saya nggak bisa memikirkan yang lainnya selain industri ini. Apakah gampang? Tentu tidak. Rugi miliaran, tidak mendapatkan keuntungan, ya kan? Di satu titik juga sampai kapan bisa bertahan, tetapi saya keep going gitu ya. Kenapa? Kembali lagi, keyakinan saya bahwa sesuatu yang turun pasti akan naik lagi, ya kurva. Sesuatu yang naik pasti akan turun lagi. Ketika kita tahu siklus itu dan meyakini siklus itu akan ada, ya kenapa berhenti gitu? Tapi juga ada ukurannya, ada measurement yang jelas yang kita set juga. Jadi nggak membabi buta seperti itu juga ya kan. Ada mitigasi resiko juga yang harus kita pikirkan. Gitu. Tapi again, jawabannya adalah saya nggak bisa ngerjain yang lainnya lagi. Ini yang saya sudah lakukan bertahun-tahun, saya nggak mau stop. Bayangkan sekarang 47 tahun dan saya mau mulai sesuatu yang baru. Bisa. Tapi sampai kapan saya hidup sehingga saya menjadi sukses melakukan sesuatu yang baru lagi? Jadi itu ya, harus enjoy setiap momennya, naik turunnya gitu ya.
dan loyal kepada proses ya Pak ya. Wah ya, sekali lagi selalu loyal kepada proses. Nah, belakangan ini juga Pak Wahyu, mungkin bagi adik-adik yang tamat SMA ya atau bahkan SMK yang mengambil jurusan perhotelan mungkin merasa ada beberapa yang merasa tertahan gitu Pak, karena melihat mungkin saat ini beritanya kan kondisi pariwisata itu lagi low. Kemudian juga ada isu-isu juga bahwa pariwisata ini ada inilah kepesimisan lah terhadap industri pariwisata saat ini. Nah, Pak Wahyu sebagai pelaku pariwisata yang memang sudah bertahun-tahun berkecimpung di bidang pariwisata, melihatnya seperti apa Pak Wahyu? Ya normal. Normal itu adalah, sekali lagi itu adalah cycles gitu. Kita nggak sendiri. Sekarang saya pertanyakan, apa memang benar seperti itu? Versi siapa? Ya. Iya kan? Jadi versi magazine A, kita di ranking misalnya yang awalnya juara 1, paling populer as destination, sekarang ranking 7 misalnya. Ya versi siapa? Yang ngomong siapa? Kalau saya sih bukannya tidak ambil pusing, memperhatikan itu dengan seksama, tetapi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi yang sekarang. Kalau itu dipikirin kan kita pusing sendiri gitu ya. Jadi kalau saya pikir buat adik-adik ini adalah selama manusia masih ada, peradaban manusia masih ada, yang dulu menjadi kebutuhan primer kita adalah pangan, sandang, papan yang tadi kita diskusi itu, sekarang plus bagaimana kita bisa menyenangkan diri kita melalui pariwisata. Itu jadi kebutuhan primer gitu. Selama manusia masih ada, selama budaya masih ada, ini nggak akan ada matinya, karena industri kita ini adalah salah satu industri yang mungkin satu-satunya multiplier efeknya itu gede banget gitu loh, berkesinambungan dengan hal-hal faktor pendukung yang lainnya itu gede banget gitu loh. Pak Wahyu mungkin boleh dijelaskan secara sederhana. Tadi kan Pak Wahyu juga menyampaikan multiplier effect gitu ya Pak ya. Mungkin adik-adik SMA, SMK di sini belum pernah nih mendengar tentang hal itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit saja Pak. Ya sebenarnya industri kita itu tidak terfokus pada industri hotel saja. Oke. Ya kan? Tapi banyak usaha-usaha pendukung lainnya akan terkoneksi dengan industri pariwisata. Kenapa saya selakan contoh nih? Ya Anda seorang petani, punya kebun, suplainya ke hotel, ke restoran. Anda mempunyai mobil, Anda bisa menjadi driver. Anda nggak punya mobil, Anda bisa menjadi driver. Anda seorang nelayan, Anda bisa menjual fresh catch of the day ke hotels. Iya kan? Anda misalnya, aduh banyak banget. Saya sampai bingung nyari contoh-contohnya gitu. Banyak sekali multiplier effect-nya gitu. Jadi selama manusia masih ada, pariwisata masih ada, ya semuanya harusnya bisa hidup. Kenapa banyak negara di dunia ini sekarang, bukan dari dulu, bahkan dari dulu, menaruh pariwisata menjadi alat penghasil devisa tertinggi? Karena apa? Saya nggak katakan hampir zero cost, ada costnya, ada biayanya, tetapi bentangan alamnya sudah ada, manusianya sudah ada, budayanya sudah ada, dan itu yang ditampilkan menjadi satu atraksi buat pengunjung dari seluruh dunia. Bukan seperti industri yang kita harus invest di publication, di machinery, ya kan, dan di peralatan misalnya. Nah, kesempatannya nih untuk adik-adik yang memang tertarik di bidang perhotelan dan ingin berkarir di bidang perhotelan, seperti apa Pak Wahyu melihatnya Pak? Terutama untuk Gen Z saat ini Pak. Wah, luas banget. Kalau mikirin Bali saja, ya pasarnya segitu. Tapi jangan berpikir Bali, sekarang kan dunia ini tidak ada batasan. Ya kan? Ya mikirin luar Bali, banyak potensi di Indonesia yang belum terjamah atau belum terkelola oleh para calon-calon profesional muda di industri pariwisata ini yang ditelorkan oleh institusi pariwisata. Luar negeri, jangan tanya. Jangan tanya. Jadi kalau cara pikirnya hanya ngomongin Bali saat ini yang terdampak oleh berbagai isu, valid, memang ada seperti itu. Tapi di shifting, dirubah cara pikirnya, ya kolamnya jangan hanya Bali saja. Jadi jangan khawatir, jangan berhenti, jangan overthinking bahwa pilihan pariwisata perhotelan ini tidak akan menjamin kami
akan menjadi sukses ke depannya. Kembali lagi itu tadi, your point of view and attitude. Untuk melihat sesuatu. Memang masih banyak sekali ya Pak ya, dan akan selalu ada orang yang melihatnya. Ya, selama dunia masih berputar, selama manusia masih hidup. Ya sekarang saya tanya nih, sekarang yang paling ditunggu-tunggu itu dalam satu hari dalam seminggu itu hari apa? Hari Minggu. Atau hari libur ya kan? Yes, benar. Ngapain? Sebagian besar pasti ingin keluar relaxing. Ya. Sebagiannya ingin istirahat. Itu cuma satu hari. Kalau saya kasih libur 1 minggu ngapain? Thinking pergi keluar kota. Ya. Tak kasih 2 minggu, thinking pergi ke luar negeri. Begitu juga dengan seluruh manusia di dunia ini. Ya. Do we still have a chance? Yes. Is it a big chance? Yes. Oke, so buat adik-adik yang masih ragu gitu ya untuk masuk perhotelan karena mendengar berita-berita mungkin yang beredar dan lain sebagainya, please ya gali informasinya itu ya Pak ya, siapa yang berbicara dan lain sebagainya, lebih banyak lagi membaca untuk mengetahui situasi lebih pastinya seperti apa sebetulnya, dan memang pariwisata itu pasti akan terus ya Pak ya, ada kesempatannya ya. Ya tips lah kalau saya boleh tambahkan sedikit. Sorry I'm cutting you. Kita tuh nggak bisa ngontrol eksternal faktor gitu. That berita, labeling, isu, situasi, nobody can control. Itu external factornya. I mean, your self belief itu yang sekarang yang menjadi penentu gitu. Correct. Yes. Dan ini pun juga bukan pertama kali ya Bali mengalami hal seperti, maksudnya low occupancy dan lain sebagainya, banyak sekali. Pandemi, bom blast, rabies, bad press. Itu kan cycles, udahlah. Yes. Ya benahi yang bisa dibenahi, keep moving lah. Ya dengan action lah. Kalau terus diomongin, didiskusikan, ya nggak jadi apa. Yes. Optimis ya, berarti pariwisata ya. So buat yang mau masuk perhotelan ya nggak usah ragu karena kesempatannya banyak sekali ya Pak ya untuk anak-anak muda gitu. Dan untuk Gen Z nih khususnya Pak, kan banyak nih yang bilang dunia perhotelan itu harus tahan banting, habis itu juga harus konsisten dan lain sebagainya. Kira-kira tips untuk para Gen Z dari Pak Wahyu yang sudah lama di bidang perhotelan apa Pak, supaya bisa bertahan bahkan sukses di bidang perhotelan? Gen Z itu anak-anak hebat karena lahir di digital native gitu. Jadi lahir di era internet gitu ya kan, tahun 99 sampai 2012 gitu. 2013 gitu. Anak-anak Gen Z itu hebat karena dapat menyerap informasi secara cepat. Sangat kreatif dan inovatif gitu. Lebih banyak strength-nya sebenarnya. Dibandingkan generasi-generasi yang sebelum, tidak mendiskreditkan generasi saya Gen X gitu ya, lahir tahun 78. Karena kenapa saya bilang lebih adaptif? Karena dunia sekarang kita itu memang Internet of Things gitu ya. Dan itu anak Gen Z lah yang menguasai. Yang paling tua sekarang umurnya dari 28 tahun mungkin, yang paling muda 12 tahunan gitu Gen Z ya sekarang. Jadi kalau cukup banyak stereotip yang negatif buat adik-adik karena adik-adik Gen Z itu mungkin saya salah satu orang yang tidak setuju. Karena saya lebih melihat strength-nya adik-adik Gen Z ini sebenarnya. Lebih banyak strength-nya, Pak. Jadi pesan saya, ya perkuat kekuatan tadi itu, yang adaptif, yang responsif, yang transparan, yang inovatif gitu. Ya memang stereotipnya itu kan cepat bosan, kemudian ingin sukses cepat gitu ya kan. Ya sebenarnya isunya itu adalah di employer-nya, bukan di merekanya. Mungkin kita yang belum adaptif dengan mereka. Mungkin cara komunikasinya yang tidak sesuai dengan yang mereka. Kita kan kadang-kadang glorifying the past. Dulu saya menjadi hebat karena begini. Bicara sama mereka mana didengar. Karena total itu different things. Ya kita lah yang adaptif. Bagaimana kita react untuk itu. Itu menurut saya. Jangan kaku, jangan formal gitu.
ngobrol dengan mereka, gitu. Dengan adik-adik yang Gen Z. Harus bisa adapt gitu ya dengan Gen Z sekarang ya Pak ya. Nah sebagai Gen Z nih Pak, kira-kira Siapa ada Gen Z? tips? Musika ya Gen Z? Saya termasuk in the middle of Ya Gen Z. Jadi untuk para Gen Z mungkin Pak, dari untuk berkembang di bidang perhotelan sendiri, ada nggak kira-kira hal yang perlu dipelajari nih untuk bisa berkarir gitu? Misalnya kelebihan-kelebihan tadi yang memang harus diperkuat, misalnya internet. Selain itu mungkin ada lagi nggak? Ya kembali lagi tuh yang saya katakan tadi, itu basic kompetensi itu penting. Jadi basic teorinya penting. Jadi pilih sekolah yang bisa memenuhi kebutuhan basic teorinya. Sekolah yang bisa memenuhi cara berinteraksi sesuai dengan generasi yang sekarang, iya kan? Sehingga lebih bisa menjadi coach daripada memberitahu terus gitu. Istilahnya ya kan nggak bisa diperintah ya kan mereka ya kan, harus jadi coachnya kita gitu. Jadi ya sebenarnya tidak ada yang istimewa lah, nggak ada berubah syarat-syaratnya tadi itu menurut saya untuk menjadi sukses gitu. Oke, basic kompetensi yang tadi ya, teori dan juga Attitude. Sekali lagi loyal kepada proses Dan ya, loyal Pak, ya? kepada proses. Oke, wow, keren banget Pak Wahyu. Terima kasih banyak, Thank sudah you. banyak sekali berbincang dan banyak sekali yang pastinya bisa dipetik ya dari obrolan kali ini. Mudah-mudahan. Ya, ini sudah banyak sekali yang tadi komentar, tapi saya tidak bisa baca semuanya Pak. Jadi banyak sekali yang terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu ya. Dan it's quiz time Pak. Oh, Mungkin silakan. kita Silakan. bisa memberikan pertanyaan mungkin Pak kepada beberapa viewers ya. Jadi mungkin pertanyaannya dari Pak Wahyu sendiri boleh? Oh, I'm not ready with question. Oke, mungkin pertanyaannya seputar yang dibicarakan tadi aja Pak, yang simpel-simpel saja. Nah nanti yang bisa menjawab tercepat dan juga terbenar, kita akan berikan voucher ya. Jadi kita akan memberikan 2 voucher. Yang pertama adalah voucher pendaftaran gratis di Kanifa Internasional, dan kedua itu adalah voucher lunch di Student Cafe and 10 District Eatery di Tabanan. Oh wow, very good one, very good one. Oke, Ya, boleh pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan pertama. saja, ya, Ya. yang sering saya ulang-ulang itu. Sebutkan beberapa hal yang menjadi syarat buat Anda menjadi sukses di masa depan. Oke, ya. Kita akan lihat kira-kira siapa yang memenangkan voucher pendaftaran atau voucher lunch. Jadi ini boleh dipilih salah satunya ya untuk yang menjawab pertama kali ya. Pertama kali dan betul, saya Yes. tambahkan hadiahnya 1 juta nanti diminta nomor rekeningnya nanti saya Oh transfer. wow, luar biasa banget loh ini. Harusnya saya ikut nih, harusnya saya ikut nonton nih. Oke, ada plus bonus ya. Jadi ada 1 juta rupiah yang akan ditransfer langsung oleh Pak Wahyu ya. So, siapa yang bisa menjawab ya? Jadi apa sih kualitas yang harus dimiliki untuk seseorang bisa menjadi sukses dari Pak Wahyu? Tadi sudah diberikan dan sudah dipaparkan ya, dan sudah kita ulang beberapa kali juga ya Pak Wahyu. Iya, betul sekali. Karena memang menyebutkannya mungkin terasa mudah Pak, tapi pada saat melakukan wow. Betul. Kenapa saya katakan ini easier said than Yes. done gitu ya kan? Yeah. Easier said than done. Oke. Wah, ini belum ada yang menjawab ini ya. Oke, kita masih tunggu ya untuk jawabannya. Kira-kira apa sih kualitas atau karakter yang harus dimiliki untuk kita bisa menjadi sukses? Tips dari Pak Wahyu ya. Oke, ini ada dari Helda Katarina Kinasih. Nanti yang menentukan pemenangnya adalah Pak Wahyu ya. Yang dari Helda Katarina katanya mengubah mindset dan action. Oke, gimana Pak Wahyu? No, that's good answer. Good answer. Tapi Very kita good masih answer. tunggu ya. Very good Masih answer. tunggu yang lain ya. Very good answer. Karena betul sekali kata si Mbak siapa? Helda. Katarina Kinasih. Ya, mindset not skill sets gitu. Oke. So that's very good answer. Mindset lah cara pikir, skill set lah hard skill gitu. Jadi mindset first then skill set. Seperti Okay. kita katakan kita hire for we train for skill and hire for attitude. Oke, we train for skill and
hire for attitude. Oke, so gimana Pak Wahyu? Pemenangnya? Ada lagi nggak? Oke, ini kita masih menunggu. Sepertinya ini pada pikir dulu nih Pak, atau mungkin lagi ngetik ya. Oke. Kalau memang diputuskan, silakan putuskan. Man, that's beautiful answer. Keputusan dari Pak Wahyu dong. No, that's very good answer. That's very good answer. So, That's very pemenangnya Ada Mbak Helda. Helda. Oke. Nanti di DM ya, segera di DM. Congratulations ya. Ada Helda Katarina Kinasih. Congratulations ya. Nanti boleh disampaikan kira-kira mau hadiah yang mana ya. Dan mungkin pertanyaan kedua Pak. Silakan dari. Oke, simple aja ya. Nah, kalau buat adik-adik yang sudah mungkin sering ngepoin dunia-dunia perhotelan, yang ngepoin mungkin di Jiwa Sanctuaries dan lain sebagainya, mungkin pernah melihat kira-kira kita ada di mana saat ini? Karena ini kan unik sekali ya tempatnya. Kira-kira dia bisa nebak nggak kita lagi ada di mana saat ini? Mungkin kita kasih pilihan aja kali ya Pak ya. Kasih pilihan aja ya. Ya kalau memang bisa nebak, bisa ngajak pasangannya, 2 orang sahabatnya di sini. Alright. Ya kan, kita punya beautiful Japanese Peruvian restoran di sini. Oke. Saya kasih 3 course untuk 2 orang. Wow, aduh, live kali ini luar biasa loh, hadiahnya luar biasa. So, yang bisa menebak kira-kira kita lagi ada di mana, boleh dikepoin ya di website atau sosial media di Jiwa Sanctuaries. Terus dikepoin kira-kira, oke, Miss Ika sama Pak Wahyu lagi ada di mana nih ya? Karena banyak sekali ya, unit-unit dari di Jiwa Sanctuaries ya Pak Wahyu ya. Ya, jadi nama restorannya Hiragi. Oke, itu udah dikasih bocoran tuh. Harusnya bisa jawab ya. Ini kalau Gen Z harusnya udah berteman dengan internet. Ini gampang banget loh. Ini bisa dicari ya, bisa langsung dicari di websitenya atau di social medianya. Tadi udah dikasih tahu bocoran. Nama restorannya adalah Hirage ya. Lokasinya Umalas ya kan? Ini udah close banget loh. Ini kalau misalnya sampai nggak ada yang bisa jawab ya, sedih banget sih. Oke, ini kita masih menunggu jawabannya ya. Hotel Pak Wahyu katanya. Astungkare. Alright, masih salah ya jawabannya. Jadi silahkan dibuka website atau social media dari Di Jiwa Sanctuaries dan cari propertinya ya, yang ada di Umalas, yang mempunyai restoran yang namanya Hiragi, sorry Pak. Hiragi. Kira-kira apa nama villanya? Ya, kita kasih tahu aja deh villa. Oke, kita masih menunggu, lumayan loh, ya hadiahnya. Oke, hadiahnya makan gratis ya. Berdua with your couple. Ini saya mau ikutan nonton nih kayaknya. Oke, yang bisa jawab boleh banget ya. Mungkin masih dikepoin untuk yang bisa jawab. Tadi menarik sekali, restorannya namanya Hiragi ya Pak ya? Ya, jadi konsepnya itu Nikkei food. Jadi ini juga mungkin hal yang baru buat adik-adik F&B yang ya Nikkei itu adalah perpaduan antara Peruvian dan Japanese. Karena cukup banyak dulu orang Jepang yang juga berimigrasi dan berakulturasi budayanya. Jadi makanan Jepang dan makanan Peru menikah, keluarlah istilah Nikkei food. Jadi konsep itu yang kita adopsi di sini karena kita ingin ya memiliki unique selling proposition yang berbeda ya kan. Bukan hal yang biasa. Dan apa sih yang membuat villa ini unik Pak? Space, privacy, personalized service, and personalized offerings. Jadi kita nggak ngomongin desain sama sekali tidak. Semua tentang manusia. Alright, ini masih menunggu ya. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Wah, ini Gen Z sayang sekali ya. Padahal udah bersahabat dengan internet ya, sosial media dan lain sebagainya. Mungkin kita masih menunggu. Oke, kita kasih waktu kali ya, lagi 1 menit ya untuk yang bisa menjawab pertanyaan saya. Dan pertanyaan saya tadi adalah apa sih nama tempat ya
atau nama villa di mana live ini berlangsung. Oke, ini adalah salah satu properti dari yang dimanage oleh Dijiwa Sanctuaries yang berlokasi di Umalas dan mempunyai restoran yang bernama Hiragi ya. Jadi buat yang bisa jawab boleh langsung dijawab di kolom komentar, dan untuk jawaban terbenar dan tercepat ya, kita akan berikan hadiah. Ada voucher tadi dari Kaniva International pendaftaran atau voucher lunch, dan juga ada hadiah yang menarik sekali ya, yaitu berupa makan ya, entah itu lunch, dinner bersama dengan couple di Hiragi restoran di sini. Oke? Wah, ini masih ada yang komen-komen tapi kenapa belum ada yang jawab nih kira-kira? Nggak apa-apa, dijawab aja. Kalau misalnya masih ragu-ragu, coba aja, ketik aja dulu, siapa tahu benar gitu kan. Oke, kita masih menunggu ya. Nah, terakhir mungkin Pak Wahyu, ada nggak pesan-pesan Pak Wahyu untuk adik-adik yang masih berjuang nih di bidang apapun itu yang mereka lakukan, ataupun yang misalnya masih belum menemukan kira-kira mau kemana nih arahnya ke depan gitu. Wah, menarik sekali. Saya selalu percaya bahwa di dunia yang kita tinggali saat ini dengan perubahan yang begitu cepat gitu ya, kita semua itu harus bergerak dengan cepat. Karena kecepatan akan menciptakan momentum. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan momentum akan memberikan kita kesempatan. Jadi mulai aja dulu, bergerak dengan cepat, dan cari momentum adik-adik. Ya, niscaya pasti akan bertemu kesempatan. Oke, berarti memang harus bisa mencari momentum ya, dan harus bergerak dengan cepat dan konsisten juga di apapun yang kita lakukan. Itu tips suksesnya. So luar biasa sekali ya Pak Wahyu. Ini ada yang menjawab juga, Pak. Vina Bali Hotel. Sayang sekali masih salah ya. Ini adalah salah satu villa yang dikelola atau dimanage oleh Dijiwa Sanctuaries ya. Sebuah manajemen hospitality yang pastinya sudah cukup banyak kita dengar ya, sudah tidak asing lagi di dunia perhotelan, dan berlokasi di Umalas. Sekali lagi di Umalas, mempunyai restoran Hiragi. Wah, sayang banget nih kalau misalnya masih ada yang belum bisa jawab ya. Oke. Luar biasa Pak Wahyu obrolan kali ini ya. Thank you. Sangat Terima banyak, kasih. sangat terinspirasi. Tidak hanya di talk show ini, tapi beberapa kali melihat Pak Wahyu juga banyak sekali pelajaran yang bisa didapat dari berbagi cerita saja, experience-nya, kemudian juga tips-tips dari Pak Wahyu juga sangat-sangat bermanfaat pastinya. Terima kasih. Tetap menginspirasi Pak Wahyu. Terima kasih banyak atas waktunya. Wow, surprisingly ada yang benar ya, ini ada beberapa yang menjawab. Ada Maha Arni menjawab Blue Karma Village, kemudian WJN SK8 Blue Karma, terus ada Ian Nyati 24 Blue Karma Village. Yang pertama menjawab Blue Karma Village. Yay! Congratulations. Jadi sepertinya mereka masih googling ya, Pak ya. That's very good one. Okay, so Very good one. congratulations ya. The last gift is for Mahara Nihi. Entah kenapa nama Instagram anak sekarang itu penuh dengan ini ya, apa namanya, huruf-huruf yang begitulah. Oke, so congratulations ya, dan terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menonton, dan buat kalian yang pengen nonton lagi, pastinya tayangan ulangnya akan hadir di YouTube Kaniva International dalam segmen ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Dan jangan lupa juga selalu kepoin sosial media Kaniva International di Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, karena akan banyak sekali juga cuplikan-cuplikan daripada obrolan kali ini yang akan hadir di sosial media. Dan congratulations juga buat semua penanya dan yang tadi sudah menjawab pertanyaan, mendapatkan gift-gift yang sangat spesial yang dipersembahkan juga oleh Dijiwa Sanctuaries. Terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama. Tadi ada hadiah cash ya, 1 juta rupiah. Selamat buat Helda dan juga Mahar
Niki itu mendapatkan voucher untuk makan di restoran yang ada di Blue Karma Village. Congratulations once again, and thank you so much sudah menonton. Ketemu lagi di Kaniva Talk selanjutnya. Thank you Pak Wahyu. Thank you. Udah memberikan Terima kasih. waktunya. Sampai ketemu lagi. Sukses Thank you dan so sehat much. selalu. Thank you. Bye.